Selamat datang di Dongeng Anak-anak. Dongeng kali ini berjudul Lutung Kasarung. Cerita ini menceritakan tentang seekor lutung ajaib dan seorang putri cantik. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini penuh dengan keajaiban dan pelajaran berharga. Yuk kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang raja yang arif bijaksana. Raja tersebut bernama Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung mempunyai dua putri cantik bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapak Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. Sejatinya tradisi penyerahan tahta kerajaan itu diserahkan kepada putri sulung. Namun sang Prabu memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju jika adiknya naik tahta untuk menggantikan ayah mereka. Aku putri sulung, seharusnya ayahanda memilih aku sebagai penggantinya. Tunggu keterlaluan ayahmu itu. Dia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan oleh seorang raja. Aku juga tak habis pikir, bagaimana bisa tahta kerajaan diserahkan pada Purbasari. Dari segi apapun aku lebih baik darinya. Tenang, aku punya rencana. Mereka pun menemui seorang dukun sakti bernama Nironde untuk meminta sebuah ramuan kutukan. Nironde kemudian membuat ramuan itu. Setelah ramuannya jadi, Nironde memberikan kepada Purbararang untuk dicampurkan ke dalam minuman Purbasari agar terkena sebuah penyakit aneh. Purbararang lalu memberikan sekantung emas kepada Nironde sebagai imbalan. Keesokan harinya, Purbararang mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Dia segera menemui sang adik yang sedang berada di taman kerajaan. Dengan penuh gembira, Purbasari menerima minuman pemberian kakaknya itu. Dengan segera dia meminumnya karena kebetulan sedang merasakan haus. Namun tiba-tiba Purbasari mengalami keanehan di tubuhnya. Seketika di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam yang menyeramkan. Purbararang segera mengadu kepada sang Prabu atas apa yang tengah terjadi pada Purbasari. Lihatlah ayahanda, inilah akibat dari melanggar tradisi yang selama ini kita jaga. Tahta itu seharusnya memang untukku. Para leluhur pasti murka. Aku takut jika kerajaan ini juga akan segera terkena kutukan. Benarkah seperti itu? Lebih baik sekarang kita asingkan Purbasari ke sesuatu tempat. Aku takut satu kerajaan ini juga terkena kutukan yang sama. Melihat keadaan Purbasari dan terhasut oleh perkataan Purbararang, sang Prabu akhirnya menyerahkan tahta kepada putri sulungnya itu. Sementara itu, dengan diantar oleh Patih Uwak Batara, Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Dia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh sang patih. Di pondok kecil inilah Purbasari akan menghabiskan hari-harinya. Sebelum kembali ke istana, Patih Uwak Batara berjanji akan selalu memberikan makanan untuknya. Seiring dengan berjalannya waktu, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di hutan untuk sekedar menghibur diri. Hingga suatu ketika, saat Purbasari sedang sendirian, sepasang mata nampak mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba, sepasang mata itu keluar dari persembunyiannya. Rupanya seekor kera hitam berekor panjang atau lutung. Purbasari pun terkejut dan ketakutan. Ampun lutung, tolong jangan sakiti aku. Jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Aku tersesat di hutan ini. Aku hanya ingin bermain dan berteman denganmu.
Akhirnya mereka pun berteman. Melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan membuat Lutung Kasarung tak sampai hati. Akhirnya pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Suatu hari, Patih Uwak Batara pergi ke hutan hendak menengok keadaan Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Dia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Akhirnya Purbasari menerima ajakan itu. Setibanya di istana, betapa terkejutnya Purbararang melihat adiknya yang telah sembuh dari penyakit aneh itu. Kau mungkin sudah sembuh adikku, akan tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke dalam istanaku. Aku mempunyai 2 syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang lebih panjang. Lutung Kasarung yang menyadari rambut Purbasari tidak terlalu panjang, dia segera memanggil para peri kecil untuk menyambung rambut Purbasari. Kini rambut Purbasari yang terurai lebih panjang daripada kakaknya. Melihat itu, Purbararang semakin murka. Kau boleh saja menang di tantangan ini. Akan tetapi, berikutnya aku yang menang. Ingat, yang menang akan menjadi ratu dan yang kalah harus pergi dari istana ini. Oke, sekarang ayo kita adu berapa besar tampan tunangan dari kita. Ini tunanganku, tunanganmu mana? Kata Purbararang sambil mendekat kepada Raden Indrajaya. Purbasari mulai gelisah dan kebingungan. Akhirnya ia melirik dan menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melompat-lompat seakan-akan menenangkan Purbasari. Purbararang pun tertawa terbahak-bahak. Jadi Lutung itu pasanganmu? Sungguh tak adakah orang yang lebih jelek daripada Lutung itu? Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Lalu dia berdoa untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaibnya, Lutung Kasarung pun kembali ke wujud semula, yaitu menjadi Pangeran Guruminda. Akhir cerita, Purbasari pun menikah dan hidup bahagia bersama Pangeran Guruminda atau Lutung Kasarung.